SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu majlis di antara majlis-majlis ilmu yang insya Allah dirahmati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, syarah dari Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, dan kita masih pada hadis yang ke-14, di mana hadis yang ke-14 ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi SAW mengatakan tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. Yang pertama, as-saibuz zani, seorang yang berzina dan dia sudah menikah, maka dalam hukum Islam dia itu harus dirajam sampai mati. Adapun yang tidak menikah atau belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan dari tempat tinggalnya. Dan pendapat ini dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan dibawakan oleh para ulama Syafi'iyah di dalam kitab-kitab fikih mereka, di antaranya di dalam kitab Matan Abu Suja. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafs, yaitu jiwa dengan jiwa, karena membunuh dengan sengaja. Akan tapi kalau kita membunuh tidak sengaja atau dalam rangka untuk membela diri, maka tidak masuk ke dalam kategori hal tersebut, yang mana akan diberlakukan hukum kisos. Yang kita contohkan pada waktu itu, ada seorang pencuri masuk ke rumah kita, lalu kita ingin membela diri kita. Singkat cerita, terjadi perkelahian, dia pun terbunuh, pencuri itu. Maka dalam bab ini kita tidak dikenakan kisos, karena kondisinya kita sedang membela diri. Tapi beda halnya kalau pencurinya kabur, lalu antum keluar kejar, sudah di luar tempat tinggal antum, maka ini hukumnya berlaku kisos, karena ada niat untuk membunuh pelakunya. Ya, tapi kalau dalam wilayah kita, masih dalam rumah, kita bunuh dia, tidak sengaja membunuh,
Tidak berlaku hukum kisos. Tapi kalau sudah keluar dia kabur pencurinya, ditahan sama istrinya, sudah dia sudah kabur. Enggak, kita harus selesaikan. Ya, kita harus bunuh dia. Maka keluar dia bawa pedang misalkan, dia kejar. Lalu dia membunuh di luar rumahnya, mungkin jarak 100 meter dari rumahnya, maka dia berlaku hukum kisos di sini. Karena dia sudah ada niat untuk membunuh. Sedangkan yang ketiga, yaitu at-tariku lidinihi, seorang yang murtad, keluar dari agamanya. Nah, ini 3 yang disebutkan oleh Nabi SAW, di mana kita itu boleh untuk mengalirkan darah seorang muslim. Karena 3 sebab ini. Selain daripada itu, hukum asal mengalirkan darah seorang muslim hukumnya haram. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli dami imri'in muslim. Hancurnya seluruh dunia ini itu masih mudah, masih gampang di sisi Allah Ta'ala daripada kita mengalirkan darah seorang muslim. Yang mana darah seorang muslim itu berat. Ya, berat. Tidak bisa dianggap remeh. Dia perkara yang sangat luar biasa. Makanya di antara isi khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika haji wada, Nabi menyebutkan tentang darah. Bahwasanya tidak halal bagi kalian mengambil darah, mengambil harta, dan kehormatan saudara kalian sesama muslim. Tidak boleh. Hukumnya haram. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Di sini ada 4 pelajaran secara umum. Tapi pelajaran yang keempat itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dengan panjang lebar. Bahkan kalau di dalam buku ini ada sekitar 4 lembar yang berkaitan dengan pelajaran yang keempat. Tapi kalau yang ketiganya pendek. 1-3 pendek. Kita baca di sini ya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, min fawaid hadzal hadis, di antara pelajaran dari hadis ini yang pertama, ihtiramu dima'il muslimin. Yaitu haramnya darah seorang muslim. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yahillu damu mri'im muslim. Tidak halal darah seorang muslim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Wa hadza amrun mujma'un alaihi dalla alaihi alkitab was sunnah wal ijma'. Yang mana perkara ini adalah perkara yang sifatnya ijma' dari seluruh para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang ancaman dan hukuman bagi orang-orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93, apa kata Allah? Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja. Ini dia, perhatikan poinnya di sini. Muta'ammidan, sengaja. Memang dia berniat untuk membunuh seorang muslim itu. Sengaja dia ingin membunuh. Beda hal kalau tidak sengaja. Maka kalau dia tidak sengaja, dia tidak masuk dalam ayat ini. Tapi yang masuk ke dalam ayat ini muta'ammidan, sengaja. Benar-benar ingin membunuh. Ada niat dalam hatinya. Dan itu diwujudkan dalam perbuatannya. Fajazauhu, maka balasannya kata Allah, yang pertama, jahannam khalidan fiha. Pertama dia masuk neraka. Kekal di dalam api neraka. Tapi perlu diingat, kekal di sini bukan selama-lamanya. Antum harus bedakan antara kekalnya orang beriman dengan kekalnya orang kafir. Itu tidak sama. Kalau kekalnya orang beriman, berarti dia masuk neraka dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau kekalnya orang kafir, orang musyrik, dia masuk neraka selama-lamanya. Tidak akan pernah keluar. Karena membunuh ini
secara hukum asal dia dosa besar. Dan pelaku dosa besar, akidah Ahlus Sunnah menetapkan pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafarolah. Kalau Allah berkehendak, Allah azab dia sesuai dengan dosanya. Kalau Allah berkehendak, Allah masukkan dia ke dalam surga dan langsung diampuni tanpa harus diazab terlebih dahulu. Dan ini akidah Islam. Berbeda dengan akidah-akidah yang menyimpang dari akidah Islam. Seperti akidahnya Khawarij dan akidah Syiah Mu'tazilah. Karena dalam masalah dosa besar ini, ada dua kelompok yang berseberangan dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama Khawarij, yang kedua Mu'tazilah. Khawarij itu memandang pelaku dosa besar, dia itu kafir, keluar dari Islam. Dan di hari kiamat, dia kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Ini Khawarij. Adapun Mu'tazilah, dia memiliki keyakinan pelaku dosa besar di dunia manzilatun baina manzilatain, satu di antara dua tempat, tidak mukmin, tidak kafir. Gimana antum menghukuminya? Orang nggak mukmin, nggak kafir itu. Jadi dia nggak mukmin, nggak kafir. Bingung sendiri dia. Nggak kayak Khawarij. Khawarij tegas, gentle, tapi gentlenya salah. Tegas dia ngomong pelaku dosa besar kafir. Tapi Mu'tazilah, mereka punya istilah manzilatun baina manzilatain, satu di antara dua tempat, nggak mukmin, nggak kafir. Tapi di akhirat dia sepakat dengan Khawarij bahwasanya pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Ahlus Sunnah menetapkan tidak. Pelaku dosa besar, dia di dunia mukmin naqisul iman. Dia masih mukmin, tapi imannya sedang turun karena kemaksiatan yang dia lakukan. Andai kata dia meninggal dalam kondisi sedang melakukan dosa besar, membawa dosa membunuh, belum bertobat dari membunuh tersebut, dia bertemu dengan Allah membawa dosa membunuh, maka akidah Ahlus Sunnah menetapkan dia itu tahta masyiatillah. Kalau Allah mau mengampuni, dia langsung masuk surga. Tapi kalau Allah ingin mengadab dia, maka masuk ke dalam api neraka berdasarkan kadar dosanya. Kalau sudah dosanya habis, dikeluarkan, nanti dimasukkan ke dalam surga. Ini akidah yang perlu dipegang para jamaah sekalian. Kalau ditanya, Ustadz, mana dalilnya yang menjelaskan pelaku dosa besar itu tidak kekal di dalam api neraka dan dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala? Banyak hadisnya, terlalu banyak dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Contoh dalam Al-Quran misalkan, menjelaskan tentang dosa besar itu termasuk dosa yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Meskipun cara diampuninya, salah satunya adalah harus dimasukkan ke dalam api neraka dulu. Kata Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, pada ayat yang ke-48. Apa kata Allah di situ? Innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wallahu wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adzima. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik dan mengampuni dosa selain dosa syirik. Berarti selain dosa syirik itu dosa apa dong? Dosa besar, dosa kecil, dosa besar, dosa kecil, maksiat. Karena ayat ini berbicara tentang yang tidak diampuni itu dosa syirik. Ustadz, kalau dosa kekufuran gimana? Antum dosa tanya itu. Itu sudah jelas itu. Ini kita berbicara tentang orang mukmin yang berbuat syirik. Kalau dia meninggal dalam kondisi syirik, dia tidak diampuni dosanya. Tapi kalau dia meninggal dalam kondisi membawa dosa besar, belum bertobat, andai kata
Bukan berarti nanti antum keluar dari sini kemudian, nggak apa-apa lah kita berbuat dosa besar. Yang penting nggak dosa syirik. Ya, salah itu. Itu konsep hidup yang keliru. Ya. Sama seperti kenapa di antara hikmah kenapa tidak ada orang tahu kapan dia meninggal itu. Biar dia itu harus selalu mawas diri, waspada. Siapa tahu dia meninggal dalam kondisi segera, makanya tidak dikasih tahu sama Allah Ta'ala kapan kita meninggal. Andai kata kita ini sudah ada waktu meninggalnya, sudah ditahu ya, kita akan meninggal umur 60, maka akan orang itu bermaksiat sampai 59 tahun, nanti usia 59 ke 60 baru tobat. Nah, makanya tidak ada hikmah, makanya hikmahnya itu kenapa nggak ada waktu meninggal itu, tidak ada yang tahu waktu meninggal kapan. Nah, ayat ini bukan berarti sebagai bentuk, enggak apa-apa Ustaz, kita melakukan dosa besar, yang penting enggak syirik. Enggak gitu. Konsep pemikirannya enggak seperti itu. Ini kita berbicara dalam kondisi andai kata nih. Kita ini kan selalu merasa aman nih. Kadang-kadang kita suka mengambil kan orang meninggal itu usia 60, 70. Kadang-kadang usia yang 30, 40 itu dia masih merasa aman-aman saja. Ya, enggak, nanti aja lah tobatnya, tunggu 60 tahun. Sekarang kita nikmati hidup. Ternyata dia menikmati hidup dalam kondisi bermaksiat. Bermaksiat kepada Allah. Melakukan dosa besar. Tahu-taunya meninggal. Andai kata dia dalam kondisi seperti itu. Tidak pernah berbuat syirik sama Allah Ta'ala. Dia ketemu dengan Allah membawa dosa besar. Maka dosa besar itu akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan cara mengampuninya ada dua. Dengan cara diadab dulu. Atau dengan cara langsung tidak perlu diadab. Ini akidah yang perlu dipegang jamaah sekalian. Karena ini nanti kaitannya dengan halalnya darah seorang muslim itu. Ketika kita meyakini pelaku dosa besar, dia kafir, maka pemerintah boleh untuk membunuhnya. Bukan kita individu ya, tapi pemerintah boleh untuk membunuh pelaku dosa besar kalau memang pelaku dosa besar itu kafir. Tapi nyatanya, akidah Islam menetapkan pelaku dosa besar itu tidak kafir. Ini antum harus waspada dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti ini. Itulah pentingnya kita belajar. Biar kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Ya. Yang pertama, balasannya dalam ayat ini, mereka masuk ke dalam api neraka. Yang kedua, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada mereka. Yang ketiga, wa la'anahu, Allah melaknat mereka. Yang keempat, wa a'addalahu adzaban azima, dan Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih. Dari ayat ini, para ulama menyebutkan tentang betapa bahayanya kita membunuh seorang muslim. Sampai-sampai Allah menyebutkan 4 hukuman bagi orang yang membunuh. 4 hukumannya. Diancam masuk neraka, Allah murka kepadanya, Allah melaknat dia, dan yang keempat, Allah mengancam dia dengan azab yang sangat pedih. Makanya hati-hati dengan dosa ini. Terlalu gampang kita dapati orang-orang sekarang itu membunuh. Dengan mudahnya membunuh seorang muslim, tidak boleh. Sering saya sampaikan sebuah analogi. Kalau membunuh orang kafir saja tanpa sebab itu enggak boleh, apalagi membunuh seorang muslim, enggak boleh. Maka itu lebih tidak boleh untuk kita lakukan tanpa sebab. Apalagi sebab-sebab yang sepele. Kita dapat kabar terjadi pembunuhan, ternyata diusut, sebabnya karena dia tuh suka sama satu gadis yang sama. Saling bunuh. Kayak tidak ada wanita lain di luar sana. Hanya lantaran karena perkara-perkara yang sepele. Apalagi yang sangat disayangkan itu, dengan mudahnya kita membunuh saudara kita lantaran karena berebut harta gonogini. Subhanallah. Ya. Padahal kita ini hartanya sudah dijamin sama Allah Ta'ala. Rizki itu sudah dijamin sama Allah. Antum tidak usah khawatir. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dia menggantungkan segala urusannya kepada Allah, termasuk masalah ini, rezeki ini.
Dia tidak perlu khawatir. Andai kata dia tidak dapatkan harta warisan itu dari keluarganya, maka tidak usah khawatir. Terlalu luas harta Allah Ta'ala kepada kita. Yang penting kita mau mencari dengan cara yang halal. Banyak, nggak usah khawatir. Antum jangan mau kalah sama burung. Burung itu tidak pernah pulang membawa persediaan makanan ke sangkarnya. Dia hanya tahu membawa makanan untuk anaknya. Besok keluar lagi, besok keluar lagi. Dan seperti kita punya kulkas di rumah, beras kita beli 25 kilo sekali. Ada persediaan stok makanan segala macam, burung nggak ada. Antum jangan mau kalah sama burung. Makanya kenapa Nabi mengambil perumpamaan dalam masalah rizki itu terkait dengan burung? Karena burung adalah hewan yang tidak pernah menyimpan persediaan makanannya. Dan tidak mungkin Nabi memberikan analogi yang seperti itu kalau Nabi tidak mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Kalau kata Ustadz Ali Ahmad itu, Ali Akbar, Ali Ahmad yang dari Riau, beliau katakan jangan mau kalah sama ayam. Ayam itu betinanya betelor sendiri, ngerem sendiri, netesin sendiri, punya anak 10 sendiri. Kemana pejantannya? Antum pernah lihat betina ngurus anaknya 10 dengan pejantannya? Ada, tapi tidak semua. Kalah sama ayam kita. Kalau hewan saja dijamin rizkinya, apalagi kita. Makanya apalagi membunuh, subhanallah. Saya kalau dengar berita-berita kayak seperti itu tuh, betapa teganya gitu loh. Antara karena harta yang sedikit kita rela membunuh saudara kita, membunuh kakak kita, membunuh adik kita, membunuh kerabat kita. Fa subhanallah. Taib. Faqatlul muslim al-ma'sum ad-dam min a'dhamid dzunub. Maka membunuh seorang muslim yang darahnya itu haram untuk ditumpahkan termasuk salah satu dosa yang besar. Walihada awwalu ma yaqdi bainan nasi fid dima. Oleh karenanya di hari kiamat nanti, di antara perkara yang pertama yang akan ditunaikan oleh Allah Ta'ala antar sesama manusia dari kedzaliman itu dalam masalah darah. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Perkara yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala di hari kiamat antar sesama manusia dalam masalah darah. Ingat ya, ini antar sesama manusia. Tapi kalau dalam masalah ibadah, ibadah yang akan pertama kali untuk dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. Antum harus bedakan. Sholat itu kaitannya dengan hak Allah. Tapi dalam masalah hak darah itu kaitannya dengan kezaliman sesama manusia. Maka ini harus diperhatikan. Oleh karena Nabi SAW pernah mengatakan, kezaliman yang dilakukan di dunia dan tidak sempat kita meminta maaf akan ditebus di hari kiamat. Nabi memberikan contoh. Kalau di dunia ada seekor kambing bertanduk, pernah menanduk seekor kambing yang lainnya. Dan kambing yang ditanduk itu tidak sempat untuk membalas, di hari kiamat kambing yang ditanduk akan membalas menanduk. Akan membalas menanduk. Kalau tidak ditunaikan di dunia, di akhirat akan ditunaikan. Ya. Maka dari sini penjelasan para ulama itu begini. Ustaz, sekarang kalau ada orang membunuh, terus dia dikisos, apakah besok nanti di hari kiamat itu akan dipertanggungjawabkan lagi? Di sini ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya dia tetap akan dihisab di hari kiamat. Dia tetap akan dihisab berdasarkan hadis ini. Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima, tetap akan dihisab. Tapi pendapat yang kedua, dan saya lebih condong kepada pendapat ini, kalau di dunia dia sudah ditegakkan yang namanya kisos, hukum had, maka hukuman di akhirat sudah tidak ada bagi dia. Karena sudah ditunaikan di mana? Di dunia. Dan itu sudah cukup untuk ditunaikan di dunia. Contoh, ada orang mencuri, dia dipotong tangannya. Maka di hari kiamat, ya, pemilik harta, dia tidak akan menuntut. Karena dia sudah dipotong tangannya selama di dunia. Tapi kalau di dunia, dia mencuri,
dia tidak dipotong tangannya karena mungkin di satu negara tidak berlaku hukum seperti itu, dan si pelaku ini tidak mengembalikan. Kalaupun dia mengembalikan atau mungkin dia meminta maaf, hanya sekedar minta maaf, tapi tidak mengembalikan harta itu, maka tetap nanti di hari kiamat akan diproses. Makanya kenapa hukum Islam itu hukum yang luar biasa. Karena menjadikan kita tidak perlu lagi diadab di hari kiamat. Tidak perlu lagi dihisab di hari kiamat. Cukup selama di dunia. Selama di dunia. Nah, saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Makanya kenapa hukum Islam itu hukum yang luar biasa. Karena dia menjaga keamanan dalam kita hidup bermasyarakat. Antum bayangkan orang membunuh di kisos, hakim menetapkan dia harus dipenggal karena keluarga tidak memaafkan. Keluarga menuntut darah dan nyawa dengan nyawa, ya sudah. Hakim menentukan kapan waktu dipenggal. Nanti sebelum dipenggal, maka pihak dari keamanan akan mengumumkan kepada masyarakat akan ditegakkannya kisos. Dan biasanya kisos itu dilakukan di tempat umum ketika manusia itu berkumpul dengan banyak pada hari tersebut. Biasanya dilakukan pada hari Jumat, habis sholat Jumat. Saya sholat Jumat, ketika kaum muslimin dikumpulkan, ditegakkan kisos di hadapan kaum muslimin. Jadi dipenggal kepalanya di hadapan kaum muslimin. Ya. Apa sih manfaatnya? Ada efek jerah. Ada efek jerahnya. Biar kita tidak bermudah-mudahan dalam masalah darah ini. Ini bukan perkara yang sepele. Kalau hanya sekedar bunuh orang masuk penjara 3 tahun, kemudian saya itu lagi ya udah. Keluar gitu, masuk gitu-gitu terus. Terlalu banyak darah kaum muslimin yang akan dihancurkan, akan ditumpahkan. Maka akan menjadi darah ini tidak ada harganya. Dia rela menumpahkan darah seorang muslim dengan bayaran sekian. Tidak ada harganya darah kaum muslimin. Sementara darah kaum muslimin ini mahal. Mahal darah kaum muslimin ini. Sangat mahal. Tidak bisa dibandingkan dengan harta duniawi apapun di atas muka bumi ini. Mahal. Makanya Islam sangat menjaga yang namanya darah seorang muslim itu. Dijaga betul di dalam agama kita ini. Tidak mudah untuk kita menumpahkannya. Lihat bagaimana sikap Nabi SAW. Ketika Nabi didatangi oleh seorang yang mengaku dirinya berzina. Dan memang dalam kondisi dia sudah hamil. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Nabi SAW. Dia datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku telah berzina. Dan aku sekarang hamil." Kata Nabi SAW, "Pulanglah. Sampai kamu melahirkan." Setelah dia melahirkan, datang lagi kepada Nabi. "Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan." Kata Nabi, "Pulanglah. Kamu urus dulu anakmu ini, kamu berikan dia apa yang menjadi haknya selama 2 tahun. Setelah 2 tahun datang lagi orang ini kepada Nabi SAW. Maksud Nabi itu menyuruh dia pulang. Nabi itu tidak mau untuk menegakkan kisos itu karena ada maslahatnya. Ada maslahatnya. Tapi karena dia itu bersikeras untuk ingin menebus dosanya itu. Supaya dia tenang. Maka Nabi tidak mau harus menegakkan kisos. Ketika menegakkan hukum rajam. Ketika dirajam sampai mati, kemudian Khalid bin Walid terkena darah dari wanita tersebut, seraya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada wanita itu, Nabi menegur dia dengan mengatakan, andai kata taubatnya ini dibagi kepada penduduk kota Madinah, maka sudah cukup untuk mengkafar 70 orang yang melakukan perbuatan dosa. Saking dia ikhlas, dia itu bertobat kepada Allah Ta'ala. Tapi pelajaran yang diambil dari situ, lihat bagaimana Nabi sangat menjaga untuk tidak mudah menumpahkan darah seorang muslim. Padahal dalam kondisi yang memang harus dilakukan. Karena itu hukumannya. Dia berzina, dia sudah menikah, dan ada tanda zinanya. Yaitu hasil dari perbuatan zina dia hamil. Dia sedang mengandung. Nah, ini perhatikan masalah ini jamaah sekalian. Berat masalah darah ini. Berat sekali. Ini permasalahan yang sangat berat. Baik.
Yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini, anna ghairal muslim yahillu damuhu ma lam yakun muahadan aw musta'man aw dhimmiyan fa in kana kadzalik fadamuhu ma'sum. Bahwasanya selain orang Islam secara umum darah mereka itu halal. Artinya secara umum darah orang kafir itu halal untuk ditumpahkan. Tapi dengan catatan. Satu, dia bukan kafir yang mu'ahad. Apa sih kafir mu'ahad itu? Kafir mu'ahad itu ya, adalah kafir yang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Artinya ada kesepakatan damai untuk melakukan gencatan senjata. Contohnya di sini seperti yang terjadi ketika Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah antara orang Quraisy dengan kaum muslimin untuk tidak melakukan gencatan senjata, tidak berperang. Maka Quraisy pada waktu itu tidak boleh untuk dibunuh karena sudah melakukan hubungan damai. Membunuhnya, maka kita terancam dengan sabda Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Orang yang membunuh kafir yang melakukan perjanjian damai, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan surga itu bisa dicium sejauh 40 tahun perjalanan. Anda bayangkan 40 tahun bau surga itu sudah kecium. Tapi kita terhalangi untuk mencium bau surga lantaran karena satu sebab, membunuh kafir yang melakukan perjanjian damai dengan kita. Misalkan negara Islam berdamai dengan negara kafir, tidak akan melakukan peperangan. Artinya akan menjaga hubungan baik. Maka ketika warga negara kafir itu masuk ke dalam negara Islam, kemudian dibunuh, hati-hati. Ini dosa. Dan ini bisa menyebabkan kita tidak mencium bau surga. Dan bau surga itu bisa dicium 40 tahun perjalanan. Kalau 40 tahun perjalanan kira-kira dari mana ke mana itu? Antum bolak-balik dari kantor antum, ya, antum Surabaya, kantor antum di mana misalnya? Taruh kantor antum di Pandaan sana, bolak-balik 40 tahun pokoknya. 40 tahun perjalanan bisa dicium bau surga itu. Tapi antum jangan bayangkan bau surga itu kayak rawon gitu kan ya. Kayak soto ayam, soto Maduro gitu, tidak sama. Harum. Harum surga itu. Buktinya sangat harum. Keringatnya penduduk surga itu lebih harum daripada minyak kasturi. Tapi kalau keringatnya penduduk dunia, ya antum tahu sendirilah. Ya, saya tidak perlu sebut kalau itu. Ya. Itu kafir yang pertama. Yang kedua, kafir musta'man. Ya. Kafir musta'man, yaitu seorang kafir yang meminta keamanan. Dia minta keamanan. Dia datang ke negara Islam untuk meminta keamanan. Dengan cara dia membayar uang jaminan. Ya. Dia membayar uang jaminan. Yaitu dengan cara dia, biasanya kalau kafir musta'man ini diistilahkan oleh para ulama seperti seorang kafir datang ke negara Islam dengan membayar visa. Jadi dia masuk ke negara, satu negara itu dengan jaminan visanya. Nah itu kan visa itu dibayar kan? Dengan sekian. Ya, maka tidak boleh untuk diperangi. Ya, karena dia termasuk kafir yang mendapatkan keamanan dengan visanya tersebut. Makanya peristiwa bom Bali pada waktu itu tidak bisa dikatakan jihad. Karena mereka itu membunuh kafir yang masuk ke dalam negara kita dengan membawa jaminan. Maka dia tidak bisa dikatakan jihad. Kalau itu dipaksakan untuk dikatakan jihad, maka itu jihad yang batil. Keluar dari kaidah
kaidah jihad? Mana sih kaidah jihad? Salah satunya dia masuk, dia tidak membawa senjata dan dia tidak menunjukkan permusuhannya kepada kaum muslimin. Tidak ingin memerangi kaum muslimin. Dia hanya masuk ke negara kita dengan alasan untuk berwisata dan dia membayar visa di situ. Pemerintah wajib memberikan keamanan dengan visa itu. Maka ketika kita membunuh, memerangi mereka, kita masuk ke dalam kategori melakukan jihad yang batil. Makanya para ulama mengatakan peristiwa tersebut atau perbuatan tersebut itu tidak ubahnya seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Anda bisa dikatakan jihad. Ya. Kaidah jihad ada kok. Tata cara jihad itu ada. Orang jihad dengan orang kafir, satu, dia tidak boleh membunuh orang yang tidak menunjukkan perlawanannya. Tiba-tiba ada orang kafir lewat, antum bunuh. Padahal dia tidak menunjukkan perlawanan, dia hanya lewat, sekedar lewat. Tidak boleh. Tidak boleh membunuh wanita. Tidak boleh membunuh orang tua. Tidak boleh membunuh anak kecil. Tidak boleh menebang pohon. Tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah mereka. Itu kaidah jihad dalam Islam. Tapi apa yang mereka lakukan? Salah seperti itu. Maka tidak bisa dikatakan itu jihad. Yang terjadi di Surabaya misalkan seperti pengoboman di beberapa gereja, itu tidak bisa dikatakan jihad. Tapi itu tindakan-tindakan yang jauh dari ajaran Islam. Maka kita katakan Islam berlepas diri dari kegiatan seperti itu. Islam tidak pernah mengajarkan yang demikian. Tidak pernah mengajarkan yang demikian. Di Madinah, kaum muslimin hidup dengan orang-orang kafir. Dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Ya. Dengan orang-orang musyrikin. Sehingga Nabi harus membuat sebuah peraturan yang mengakomodir seluruh keyakinan tersebut. Maka lahirlah yang disebut dengan Wathiqatul Madinah. Piagam Madinah. Yang menetapkan hukum, yang mana hukum tersebut mengakomodir seluruh agama yang ada, termasuk kaum muslimin di dalamnya. Ini sudah ada? Sudah ya di luar? Belum? Sudah? Ya udah, adzan dulu.
Taib. Itu kafir musta'man namanya. Adapun yang ketiga disebut dengan kafir dhimmi. Apa itu kafir dhimmi? Yaitu orang-orang yang tinggal bersama kaum muslimin dan dia membayar jizyah, membayar uang keamanan sebagai bentuk dia itu meminta perlindungan kepada kaum muslimin. Ya. Yang namanya dhimma berarti di bawah. Namanya dhimma itu di bawah naungan kaum muslimin. Artinya kalau orang ini atau mereka ini nanti ada yang menyerang, kaum muslimin akan membantu. Itu namanya kafir dhimmi. Maka coba lihat ketika Nabi SAW mengirim pasukan untuk mendakwakan orang-orang musyrikin. Nabi memberikan pilihan kepada mereka. Aslim taslam. Yang pertama, masuk Islam kalian selamat. Kalau kalian masuk Islam selesai. Tidak ada masalah. Tinggal bagaimana kalian nanti dikirim utusan untuk diajarkan tentang Islam. Wa illa, kalau tidak mau, bayar jizyah sebagai uang keamanan. Artinya kalau kalian bayar uang keamanan, kita tidak akan memerangi kalian. Kalian boleh untuk mendirikan negara kalian. Kalian aman. Tapi harus bayar upeti. Bisa dilakukan setiap bulan atau dilakukan setiap tahun. Bisa seperti itu. Hanya dua pilihannya. Masuk Islam atau bayar uang keamanan. Kalau nggak mau dua-duanya, maka berarti siap untuk diperangi. Tidak ada ceritanya langsung, ayo mereka itu kita perangi. Tidak ada seperti itu dalam Islam itu. Dikasih dulu pilihan. Masuk Islam atau bayar uang. Bayar uang keamanan. Yang mana nanti uang keamanan ini dimasukkan ke dalam baitul mal untuk kebutuhan kaum muslimin. Digunakan untuk perang. Digunakan untuk kebutuhan kaum muslimin secara umum. Ya. Nah, itu diperuntukkan untuk demikian baitul mal itu. Karena di zaman Nabi SAW banyak peperangan itu ketika dilakukan biayanya ditanggung sendiri oleh para sahabat. Berbeda dengan sekarang, mau perang itu negara yang tanggung. Pesawatnya dibeli negara, tanknya dibeli negara. Kalau dulu enggak. Para sahabat yang menanggung sendiri. Beli baju perang sendiri, beli senjata sendiri. Ya, kalau sekarang kan dipersenjatai, ya diberikan senjata oleh negara. Nah kalau nggak mau baru diperangi. Ini ujuk-ujuk nggak langsung dibunuh, ya langsung diperangi. Membawa firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, semua dibunuh. Pemerintah Indonesia kafir.
Yang tunduk kepada pemerintah Indonesia semuanya kafir, semua dibunuh. Subhanallah. Nah, itulah mereka-mereka yang jahil, tidak paham tentang jihad. Hanya bermodalkan menyetelkan video tentang jihad, diiming-imingi masuk surga tanpa hisab, langsung membara jiwa mereka untuk berjihad. Sampai di medan jihad apa yang terjadi? Kesesatan yang terjadi. Bunuh, salah ini, salah itu, salah. Kalau memang mau jihad, bukan di sini tempatnya. Itu jihad tuh. Pergi lawan orang-orang Syiah itu. Pergi ke Yaman sana kalau mau. Bukan di sini, ini negara Islam ini. Orang masuk ke sini itu dengan membayar. Ada uang keamanannya. Tidak sembarangan kita membunuh kaum muslimin. Kalau mau membunuh orang-orang kafir, kalau mau sana pergi ke Yaman. Pergi ke Palestina sana kalau mau jihad. Nah, terus antum pergi lewat pemerintah siapa? Orang Indonesia juga tidak pergi ke sana. Nah, aneh. Nah, orang-orang seperti ini benar kata Nabi SAW. Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka ini masih muda, jiwa membara. Makanya hati-hati mahasiswa ini. Masih muda. Diiming-imingi surga, bidadari yang cantik jelita, keluarga ditanggung, yang penting berangkat. Sampai sana jadi buronan DPO. Ya. Daftar pencarian orang. Hati-hati salah. Makanya jangan salah ngaji, jangan salah pilih pengajian. Ya, bukan malah membawa kita ke surga, justru membawa kita ke dalam api neraka. Waspada seperti ini jamaah sekalian. Itu namanya kafir dhimmi. Nah, 3 kafir ini itu tidak boleh untuk diperangi. Yang boleh diperangi itu cuma 1. Namanya kafir harbi. Kafir yang jelas-jelas menunjukkan permusuhannya kepada kita. Bahkan dia ngangkat senjata, menunjukkan dia ingin melawan kita. Itu yang boleh diperangi. Itu yang boleh untuk diperangi. Tapi kalau masih dalam kategori 3 tadi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir dhimmi, nah ini tidak boleh. Tidak boleh menyentuh mereka ini. Tidak boleh. Ya. Tidak diperbolehkan. Dilarang dalam agama kita. Ya. Tidak boleh kita menyentuh mereka. Maka ini yang harus perhatikan jamaah sekalian. Ya. Nah, antum bayangkan ya, orang kafir aja itu tidak boleh loh disentuh. Apalagi orang Islam. Ini enggak, orang Islamnya diperangi, orang kafirnya diajak foto. Aneh. Iya toh? Orang kafirnya itu Masya Allah dianggul. Giliran orang Islamnya, waduh. Saya nggak tahu kitab mana yang mereka pakai itu. Mengatasnamakan jihad di jalan Allah Ta'ala. Kalau kitab-kitab Ahlus Sunnah nggak pernah menyebutkan apa yang mereka lakukan itu. Apalagi fitnah yang terjadi pada beberapa saat kemarin itu ya, terkait masalah ISIS. Yang dipimpin oleh siapa namanya? Siapa? Abdullah al-Baghdadi. Ya. Islamic apa? Irak apa? Islamic State Iraq of Syria. Nah, itulah. Pokoknya ISIS. Nanti mungkin namanya sosis, mungkin enggak tahu gitu. Enggak ngerti. Itu fitnah akan terus muncul, ikhwan. Dengan nama yang berbeda. Kalau dulu sebelum ISIS itu ada namanya Al-Qaeda. Ya, dengan pola pemikiran yang sama. Akan muncul seperti itu. Generasi-generasi itu akan terus muncul. Maka antum harus paham generasi itu. Antum harus ngerti pola pemikiran dan akidah mereka. Biar antum bisa mengingkari dan bisa untuk menjauhi mereka. Ingat, secara looks, cara tampilan, sama kayak kita. Mereka jenggotan, mereka pakai jubah. Kadang-kadang kalau ngaji, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Tauhid,
Antum tahu nggak yang dipakai sama mereka itu kitab tauhidnya siapa? Syekh Fauzan dipakai itu. Syekh Fauzan dipakai sama mereka. Riyadus Shalihin dipakai. Tapi pemikiran mereka menyimpang daripada pemikiran ahlus sunnah. Tapi ini bisa kita ambil pada kesempatan berbagai ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.